Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu, orang tua, siswa SMP Budi Utomo Surakarta yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, apalagi kita bertemu dalam bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Dan kita masih diberi kesempatan untuk bertatap maya, menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan agenda sekolah bagi semua murid kelas 9. Maka dari itu, perlu kita syukuri atas nikmat dari Allah dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada para perantara agama disyukuri Alhamdulillah jazakumullahu khairan, dan kepada Bapak Ibu semuanya disyukuri Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, Alhamdulillah pada bulan April ini telah terlaksana beberapa pembelajaran mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Mulai dari semester 1 sampai semester 5, siswa-siswi, para murid SMP telah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan telah melaksanakan evaluasi berupa penerimaan rapot di setiap semesternya. Dan pada bulan April ini menjadi ujung para murid SMP kelas 9 untuk bisa melaksanakan pembelajaran, dan insya Allah pada bulan depan para murid SMP Budi Utomo Surakarta kelas 9 sudah akan melaksanakan penilaian sumatif akhir jenjang, atau dulu familiar dengan yang namanya ujian sekolah. Sebelumnya Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan mengenai timeline, gitu. Yang pertama di sini bahwasanya jadwal para murid SMP kelas 9 pada bulan Mei besok, ya, ini nantinya akan menghadapi penilaian sumatif akhir jenjang yang semula dulu bernama ujian sekolah. Sekarang berdasarkan peraturan dari Kementerian Pendidikan sudah diubah namanya menjadi penilaian sumatif akhir jenjang, yang di situ nanti sebagai penentu Ananda apakah lulus atau tidak. Kemudian di bulan Mei juga di situ nanti akan terlaksana ujian praktek sebagai bentuk praktikum hasil pembelajaran dari siswa, dari murid, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 nantinya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, mohon maaf tadi bulan Mei nggih. Nah, ini pada bulan April ini, tanggal 12 sampai tanggal 30 April, Ananda libur. Belajar di rumah untuk menyongsong malam Lailatul Qadar dan nantinya untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kemudian tanggal 2 Mei Ananda sudah sekolah kembali. Namun tanggal 30 April Ananda nanti sudah kembali ke pondok. Tanggal 2 Mei-nya Ananda nanti sudah masuk kembali ke sekolah. Ya, berikut kami sampaikan jadwal atau timeline bagi para murid SMP Budi Utomo Surakarta kelas 9. Untuk bulan April ini Ananda nanti dijemput pulang. Terhitung mulai tanggal 11 April 2023, Ananda akan menyongsong untuk mencari pahala malam Lailatul Qadar di rumah masing-masing. Kemudian sampai tanggal 30 April, Ananda diharapkan sudah datang di pondok, sudah sampai di pondok. Apabila ada keterlambatan, silahkan bisa konfirmasi kepada wali kelas, sehingga nanti kami bisa mendapatkan data. Dan mohon maaf, sesuai dengan hasil musyawarah di Pondok Budi Utomo Surakarta, bagi para santri,
para murid yang terlambat datang kembali ke pondok, itu nanti ada kafarohnya. 1 hari 1 saksmen. Kemudian Bapak Ibu semuanya, pada bulan Mei nanti Ananda akan menghadapi penilaian sumatif akhir jenjang, atau dulu yang familiar dengan yang namanya ujian sekolah. Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya untuk penilaian sumatif akhir jenjang, atau bisa kita sebut dengan PSAJ, ini nanti sebagai penentu Ananda dalam lulus di sekolah. Maka perlu Bapak Ibu dampingi belajarnya selama di rumah nanti. Perlu Bapak Ibu memberikan semangat kepada Ananda sehingga Ananda nanti diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, kesuksesan, dan kebarokahan dalam mengerjakan soal penilaian sumatif akhir jenjang yang direncanakan nanti pada bulan Mei. Setelah libur, setelah kemudian masuk ke sekolah, langsung menghadapi penilaian sumatif akhir jenjang. Kemudian Bapak Ibu semuanya, setelah Ananda, para murid nanti menghadapi PSAJ, Ananda masih harus menghadapi ujian praktek sebagai praktikum hasil pembelajaran mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Lalu dilanjutkan pada bulan Juni, Ananda masih tetap mengerjakan ujian praktek. Mungkin beberapa sudah selesai, karena memang jadwal kami sampai bulan Juni awal. Lalu di bulan Juni ini nanti, Ananda juga akan mendapatkan hasil dari belajar selama 3 tahun di sekolah, di SMP Budi Utomo Surakarta, yaitu pengumuman kelulusan, yang nantinya akan serentak disampaikan dari Kementerian Pendidikan kepada seluruh murid SMP kelas 9 se-Indonesia Raya. Insya Allah direncanakan nanti pada awal Juni, Ananda akan mendapatkan pengumuman informasi kelulusan hasil dari belajar di SMP. Kemudian pada bulan Juni nanti dilanjutkan dengan akhir sanah atau wisuda, ditandai nantinya Ananda sudah berakhir pembelajaran di sekolah, di SMP, dengan wisuda yang nantinya insya Allah di pertengahan Juni. Lalu pada bulan Juli Ananda sudah lulus dan bersekolah di jenjang berikutnya, baik SMA maupun SMK, baik di negeri maupun swasta, ataupun di sekolah binaan LDII. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, bahwasanya itu semua tidak lepas dengan administrasi yang perlu Bapak Ibu selesaikan, yang perlu Bapak Ibu lunasi, sehingga nantinya dalam kegiatan itu nanti semua akan berjalan dengan lancar. Ada 2 administrasi yang perlu Bapak Ibu selesaikan. Yang pertama adalah administrasi berkas. Penting bagi Bapak Ibu semuanya untuk bisa menyelesaikan administrasi berkas yang perlu Bapak Ibu kumpulkan, sehingga nantinya Bapak Ibu tidak kesulitan mendapatkan ijazah SMP. Ada beberapa berkas yang perlu Bapak Ibu kumpulkan, yaitu yang pertama adalah KK, kartu keluarga dari Bapak Ibu semua, yang tertera tercantum nama Ananda. Yang kedua adalah akte Ananda, akte kelahiran Ananda, sehingga nanti dalam penulisan nama di ijazah tidak keliru atau tidak kurang huruf maupun kata. Selanjutnya adalah ijazah SD. Nah, ini adalah yang paling penting Bapak Ibu semua. Ijazah SD ini harus panjenengan kumpulkan kepada kami, sehingga nantinya baik dari penulisan, kemudian dari tata kata, itu semua sama dengan ijazah SD. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya ijazah SD ini sebagai pondasi atau acuan
bagi kami menulis ijazah SMP yang baru. Maka apabila Bapak Ibu mengerti di situ ada kesalahan, mungkin nama Ananda, kesalahan tanggal lahir Ananda, atau mungkin kesalahan nama Bapak Ibu yang tertera di ijazah, maka mulai dari sekarang Bapak Ibu bisa mengurusi di sekolah SD yang dulu, ataupun berkaitan dengan nama bisa mengurusi di Dispenduk Capil kota Bapak Ibu masing-masing. Sehingga nanti ketika ada himbauan untuk mengumpulkan berkas, Bapak Ibu tidak tergesa-gesa dan tidak menghambat siswa yang lain. Karena kita harus bersama-sama, bareng-bareng dalam pengurusan berkas, kemudian penulisan, sehingga tidak tercecer Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu di situ ada salah satu dari berkas yang belum lengkap, maka kita tidak bisa memulai untuk menulisnya. Maka harapan kami, ketika ada himbauan, segera mengumpulkan berkas, Bapak Ibu segera untuk dikumpulkan, dicari berkas-berkasnya. Selanjutnya Bapak Ibu, administrasi berikutnya adalah administrasi biaya atau administrasi keuangan. Yang ini tidak kita pungkiri bahwasanya beberapa kegiatan yang sudah kami sampaikan tadi itu membutuhkan biaya. Bahwasanya kemarin sudah kami sampaikan di dalam surat edaran untuk pembiayaan akhir, ya, itu meliputi mulai dari SPP sampai bulan Juni 2023 ditambah dengan pembayaran kegiatan akhir bagi semua murid kelas 9 sebesar Rp600.000. Di situ meliputi untuk pembiayaan kegiatan wisuda di hotel, kemudian pencetakan buku kenangan bagi para murid, kemudian ijazah, lalu pembiayaan PSAJ, ujian, baik PSAJ tertulis maupun ujian praktek. Ini semua sudah mencakup semuanya. Maka dipersilahkan Bapak Ibu untuk bisa segera melunasi. Kemudian Bapak Ibu semuanya terkait dengan itu, karena nanti tanggal 2 Mei itu kita sudah masuk sekolah, tanggal 3 Mei sudah melaksanakan PSAJ atau ujian sekolah, maka dengan adanya itu perlu adanya kartu ujian PSAJ yang nantinya insya Allah kami bagikan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 dengan beberapa persyaratan yang sudah tertera di dalam surat edaran maupun WA di grup masing-masing. Yaitu persyaratannya untuk mendapatkan kartu ujian PSAJ, yang pertama adalah pelunasan biaya SPP dan uang makan para murid sampai bulan Mei 2023. Ditambah dengan biaya PSAJ yang sudah dibayarkan atau biaya akhir bagi seluruh murid kelas 9 SMP. Sehingga pada tanggal 2 Mei itu nanti Bapak Ibu Ananda bisa segera mengambil kartu ujian. Dan pada tanggal 3 Mei Ananda bisa mendapatkan kartu dan lancar dalam pelaksanaan PSAJ-nya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, untuk pelaksanaan PSAJ yang direncanakan tanggal 3 Mei 2023 sampai tanggal 11 Mei 2023, yaitu hari Selasa sampai hari Kamis, insya Allah selama kurang lebih 6 hari. Namun nanti di hari Selasa tanggal 9 Mei, Ananda nanti libur karena ada kegiatan di pondok. Maka yang perlu dipersiapkan, karena PSAJ ini sebagai syarat kelulusan dan penentu kelulusan Ananda, mohon pendampingan belajar Ananda selama di rumah diperhatikan. Mungkin dengan adanya pembatasan gadget,
Gitu. Karena saat ini mungkin tidak dipungkiri nih Bapak Ibu, dari pondok sambang atau mungkin dari sekolah di rumah itu tidak mungkin Ananda di situ panjenengan bawakan HP terus atau gadget terus. Maka harus ada pembatasan, pengawasan, pendampingan membawa HP selama di rumah. Dan dihimbau, dipantau untuk terus belajar. Karena terakhir pembelajaran efektif itu hari ini, hari Selasa, tanggal 11 April 2023 ini. Dan bagi Bapak Ibu, perlu panjenengan ketahui bahwasanya untuk nilai ijazah yang nantinya akan ditulis di lembar belangko ijazah, 50% itu adalah kontribusi dari nilai PSAJ. 50% diambil dari nilai ujian sekolah atau penilaian sumatif akhir jenjang. Sangat besar Bapak Ibu. Maka harapannya PSAJ ini sangat sukses dan mendapatkan nilai 100 semua. Harapan saya seperti itu. Mulai dari mapel pendidikan agama sampai mapel prakarya. Harapannya nanti semua mendapatkan nilai yang maksimal. Kemudian 25% diambil dari nilai PSAT semester 1 sampai semester 5. Kemudian 25%-nya nanti diambil lagi dari ujian praktek dan PSAT di bulan Maret kemarin. Total 100% nilai akhir yang nantinya akan diisi, diinput di dalam ijazah. Yang nantinya itu nanti tidak akan tergantikan, tidak akan bisa diubah. Maka mulai saat ini kita bersama-sama pantau, kita dampingi Ananda supaya bisa mendapatkan nilai yang terbaik, nilai yang maksimal, dan menulis tinta emas di ijazah SMP nantinya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, karena ini untuk sekolah sudah mulai libur dan Ananda dipersiapkan untuk bisa mencari malam Lailatul Qadar sehingga sekolah libur, maka harapan kami di rumah itu nanti juga tetap didampingi, dipantau, yang di situ sudah kami bekali Ananda beberapa lembar untuk memaksimalkan kegiatan di rumah, memaksimalkan ibadah amrin jami di rumah. Mulai dari pembiasaan di rumah itu nanti supaya bisa membiasakan sholat sunnah rawatib, kemudian sholat duha, membaca Al-Quran, zikir, dan yang lainnya. Maka Bapak Ibu semua mohon amal solihnya pembinaan yang dulu, yang saat ini mungkin di pondok, di sekolah, dilanjutkan di rumah untuk sementara ini, kurang lebih selama 2 pekan. Selanjutnya Bapak Ibu semua, setelah PSAJ rampung diselesaikan, nanti Ananda akan menghadapi ujian praktek, mulai dari ujian praktek pendidikan agama, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sampai prakarya, yang nantinya insya Allah setelah PSAJ selesai, maka Bapak Ibu perlu mempersiapkan mungkin alat-alat bahan untuk ujian praktek, baik bagi para siswa boarding maupun siswa full day. Sampai nanti di bulan Juni. Kemudian pada bulan Juni nanti insya Allah akan disampaikan, di awal Juni akan disampaikan informasi kelulusan para siswa-siswi kami, para putra-putri, dan dilanjutkan dengan wisuda atau akhirus sanah yang direncanakan nantinya bertempat di Swiss Berlin, Sari Petojo, Purwosari, dan tanggalnya insya Allah direncanakan tanggal 15 Juni 2023. Bapak Ibu menunggu undangan dari kami yang nantinya akan kami edarkan secepatnya apabila nanti sudah mendekati hari H pelaksanaan wisuda akhirus sanah. Baik, Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah PSAJ.
penilaian sumatif akhir jenjang atau ujian sekolah yang nantinya insya Allah dimulai tanggal 3 Mei 2023 hari Selasa sampai tanggal 11 Mei 2023 hari Kamis. Adapun tanggal 9 Mei hari Selasa nanti libur karena di pondok ada kegiatan. Kemudian Bapak Ibu semuanya dilanjutkan dengan ujian praktek yang nantinya praktikum dari kelas 7 sampai kelas 9 Ananda nanti mempraktekkan. Dan insya Allah sudah kami fasilitasi di sekolah, namun untuk alat dan yang lainnya silakan disiapkan sendiri masing-masing oleh Ananda. Lalu pada selanjutnya insya Allah akan kita laksanakan wisuda yang nanti direncanakan bertempat di Swiss Berlin, Saripetojo, Purwosari, yang akan dilaksanakan insya Allah rencananya tanggal 15 Juni 2023. Bapak Ibu menunggu saja undangan dari kami, dan mohon maaf Bapak Ibu bahwasanya untuk pendamping Ananda ketika wisuda nanti hanya bersama dengan salah satu orang tua atau wali saja. Baik Bapak atau Ibu dipersilahkan nanti bisa memilih di antara keduanya. Nanti silahkan hanya satu saja karena berkaitan dengan tempat yang terbatas, sehingga mohon maaf kami hanya mengajak salah satu Bapak Ibu untuk mendampingi Ananda ketika wisuda akhir usanah nanti. Begitu Bapak Ibu beberapa kegiatan yang insya Allah selama kurang lebih 2 bulan ini Bapak Ibu rencanakan kegiatan nanti seperti itu. Kemudian perlu kami ingatkan kembali bahwasanya selama di rumah nantinya Ananda supaya tetap terus memantau grup WA yang sudah ada untuk kami fasilitasi materi dari guru mapel, sehingga Ananda nanti tetap belajar di rumah dengan adanya materi yang sudah kami sampaikan, yang sudah kami fasilitasi, sehingga nanti ketika Ananda sudah masuk, Ananda sudah siap untuk menghadapi penilaian sumatif akhir jenjang. Tidak grogi, tidak kaget, dan sudah siap nantinya mendapatkan nilai yang maksimal. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu semua, kami ingatkan kembali bahwasanya untuk liburan Ananda, liburan Idul Fitri, liburan puasa dan Idul Fitri Ananda sebetulnya tanggal 12 Mei, besok hari Rabu mulainya sampai tanggal 12 April hari Rabu sampai hari Ahad tanggal 30 April 2023. Dan tanggal 11 hari Selasa ini masih sekolah. Namun karena nanti Ananda akan menyongsong malam Lailatul Qadar, Ananda diperbolehkan pulang, diperbolehkan dijemput mulai hari Selasa ini tanggal 11 April, namun setelah sekolah atau siang hari maupun di sore harinya. Begitu Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu semua, alhamdulillah SMP Budi Utomo Surakarta pada bulan Februari kemarin kita ditunjuk langsung oleh Wali Kota Surakarta menjadi pembina upacara pada hari jadi Kota Solo. Nah, ini salah satu prestasi yang baik bagi kita semuanya karena dipercaya oleh Wali Kota Surakarta, jajaran pemerintah Kota Surakarta, jajaran Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Nah ini Bapak Ibu semua, alhamdulillah. Dan yang menjadi wakilnya juga dari siswa kelas 9. Siswa kelas 9 juga. Kemudian, sekali lagi pada bulan Mei besok, SMP Budi Utomo Surakarta ditunjuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi satu-satunya sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, baik negeri maupun swasta ditunjuk. Dipilih satu-satunya sekolah yang nanti akan
menggelar karya bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, bersama dengan Monumen Pers, dan Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Alhamdulillah, meskipun kita sekolah yang baru, tetapi banyak prestasi yang bisa kita torehkan bersama, kita menjadi catatan tinta emas yang baik. Ini salah satunya di kanan saya, ini ada beberapa hasil raihan pencapaian siswa. Baik mulai tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, bahkan awal tahun 2023 pun kita torehkan prestasi. Tetap semangat dalam pendidikan, membina, mendidik, membimbing para generasi penerus, para siswa-siswi, sehingga bisa menjadi para siswa-siswi yang memiliki trisukses, alim fakih, berakhlakul karimah, dan mandiri, serta memiliki karakter 6 tobiat luhur: jujur, amanah, sederhana, rukun, kompak, dan kerjasama. Sehingga Bapak Ibu menelurkan generasi penerus yang di situ sukses dunianya, menjadi manusia seutuhnya di dunia, dan bisa sukses di akhiratnya, masuk surga, selamat dari neraka. Mungkin demikian Bapak Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih, alhamdulillah, jazakumullah khairan atas kepercayaan Bapak Ibu semuanya, memberikan amanah pendidikan putra-putri Bapak Ibu semuanya kepada kami, SMP Budi Utomo Surakarta. Dan mohon maaf apabila kami dalam melayani pendidikan bagi putra-putri Bapak Ibu semuanya masih banyak kekurangan. Kami atas nama sekolah dan Yayasan Budi Utomo Surakarta mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami doakan semoga Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kesehatan, kewarasan, kekuatan, kesabaran, rezeki yang halal banyak dan barokah. Akhirul qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.